Nah, mantap. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum ada yang join. Eh, Selamat datang teman-teman semua ke dalam live Instagram seperti yang sudah diinformasikan di Instagram Fodaru. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Fodaru ini nanti bakalan dijelaskan sama founder dari Fodaru itu sendiri. Um, Pada malam hari ini teman-teman semua kita akan membahas mengenai salah satu isu yang jarang dibahas di kalangan mahasiswa terutama secara umum. Mungkin bagi teman-teman yang berada di jurusan hubungan internasional atau apalagi hukum internasional dan lain-lain, itu menjadi salah satu pembahasan yang begitu penting dalam dunia perkampusan ataupun diskusi-diskusi biasa. Namun bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya, diskusi ini begitu jarang dibahas gitu ya. Itulah mengapa salah satu bentuk dari usaha dan ikhtiar Fodaru, itu forum diskusi arah baru ini, untuk mencoba membahas isu-isu yang kemungkinan besar jarang dibahas oleh masyarakat, tetapi isu ini sangat fundamental untuk dibahas demi kepentingan bangsa dan negara kita. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi malam hari ini. Saya tidak sendirian, saya bersama salah satu founder, memang founder sih, bukan salah satu lagi, memang founder dari Fodaru ini, yaitu apa ini panggilnya Bung kah? Karena beliau ini merah-merah. Bukan kau yang merah. Bukan asi-asi, tapi beliau ini merah-merah. Bung Sultan. Selamat malam Bung Sultan. Siap. Selamat malam Bung Fatan. Topinya udah Sherlock Holmes banget ya. Lebih ke Maherzan sih sebulannya. Oh iya, Thomas Shelby. Yo, Thomas Shelby. Gimana? Ya, ya sebelumnya ini kan Bung Sultan ini menjadi salah satu inisiator Fodaru gitu ya, forum diskusi arah baru. Dan kalau teman-teman lihat juga, dan kalau teman-teman sempat stalk di Instagram Fodaru, ini sudah mulai aktif mencanangkan diskusi-diskusi itu sejak COVID kalau nggak salah ya. Apa sebelum COVID juga? Itu gimana cerita awalnya? Terbentuknya Fodaru, ide awalnya seperti apa? Iya. Intinya sih ya, apa namanya, Fodaru itu singkatan dari forum diskusi arah baru gitu. Waktu itu era-eranya COVID-19, waktu kita sama-sama survive dalam COVID-19. Cuman masalahnya ada beberapa teman-teman termasuk saya yang relatif antipati terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Nah, makanya dibikinlah namanya Fodaru, forum diskusi arah baru. Tujuannya sih dalam rangka ini ya, apa namanya, diskusi alternatif gitu, narasi alternatif terhadap COVID waktu itu. Kalau sekarang kan lagi booming-boomingnya Dharma Kun yang nyampain tentang COVID-19 konspirasi ya. Cuman kita nggak sampai ke situ, nggak sampai bawa COVID-19 konspirasi, tapi lebih kepada kebijakan publik pada waktu itu yang kira-kira nggak benar. Nah, dan berlanjut sampai hari ini, sampai sekitar tahun 2023 atau 2022 gitu. Terakhir tentang diskusi Asia Timur, kedatangan Jokowi ke Asia Timur. Cuman sempat vakum dan semoga bisa berlanjut lagi setelah ditolong sama Bung Fatan. Siap. Berarti ini ide dasarnya itu karena kegelisahan mengenai kebijakan pemerintah yang menurut Fodaru ini itu kurang memberikan alternatif dalam memberikan solusi gitu ya? Yes, exactly. Ya, apalagi itu kan terbentuknya Fodaru ini pada masa-masa COVID. Ya, seperti yang kita tahu juga kan, zaman-zaman COVID itu merupakan zaman yang begitu sulit dalam menghadapi tantangan, apalagi di situasi yang tidak menentu,
dari segi masyarakatnya begitu khawatir dari COVID itu sendiri, terus juga isu-isu tentang vaksin itu terbuat dari Cina, sehingga nggak usah menggunakan produk-produk dari Cina. Apalagi itu pasca ini kan, pasca ramainya isu tentang pilkada Jakarta yang membawa-bawa etnis dan lain kayak gitu. Nah ini kan, ini juga kemungkinan bakal relate sama apa yang kita bahas, yaitu mengenai menilik kebijakan luar negeri di era pemerintahan Pak Prabowo. Karena sebelum itu kita mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo beserta wakilnya, yang Pak Prabowo itu berapa kali pemilu ya? 3 kali ya sama ini, sekitar 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, 3 kali pemilu, tapi baru ditakdirkan untuk menjadi presiden ketika beliau bersekutu dengan Pak Mulyono gitu. Nah, gimana tanggapan Bung Sultan mengenai pemilu kemarin? Secara garis besar kan, kita udah hampir sekitar 79 tahun merdeka gitu, dan sudah mengikuti sudah hampir kali itu lebih dari 5. Kalau pasca reformasi itu kan baru 4, 5. Ini yang kelima pasca reformasi. Iya. Nah, kalau pasca reformasi itu relatif baru 5 kali kita mengadakan pemilu secara demokratis kan. Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi 2 kali, tambah Pak Prabowo sekali. Jadi ya sekitar 5 kali gitu, dan untuk ukuran sebuah negara itu ya sudah relatif dewasa ya. Relatif kalau diukur dengan ukuran umur manusia itu sudah relatif dewasa gitu. Nah, cuman masalahnya kan kalau ada selalu ada banyak narasi gitu, selalu ada banyak pihak antara yang bilang A dengan yang bilang B gitu. Nah, tentu kita udah tahu kan bahwa pemilu 2024 kemarin banyak diwarnai pro dan kontra gitu. Pro dan kontranya ini terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan pemilunya, bagaimana peserta yang ikut dalam pemilunya itu penuh dengan dramatik gitu, penuh dengan dramatik, dan konon katanya juga ada tindakan-tindakan yang menciderai konstitusi. Tapi udahlah, terlepas dari segala pro dan kontranya, terlepas dari apakah itu menciderai konstitusi dan seterusnya, tentu kita perlu mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sama yang hampir 3 kali ikut pemilu kalah itu, lalu pada 2024 ini menang. Nah, dan tentu kita berharap dengan dia dilantik sebagai presiden, semua janji, semua narasi yang selama 15 tahun belakangan ketika dia nyalon itu benar-benar terwujud hari ini. Gitu sih. Bentuk ambisius dari Pak Prabowo itu kan sangat luar biasa ya. Beliau sempat terdampar pasca Orde Baru karena isu-isu pelanggaran HAM-nya, kemudian kembali dalam mengikuti konstitusi demokrasi, membangun partai, kemudian mencoba untuk bertarung di election paling tertinggi, yaitu presiden dan wakil presiden. Itu kan beliau jadi calon wakil presidennya Megawati ya 2009, kemudian kalah, terus masuk kembali ke pencalonan 2014, berusaha untuk menjadi presiden dengan wakilnya pada waktu itu Pak Hatta Rajasa pada 2014, kemudian kalah menjadi oposisi, dan kemudian 2019 mencalonkan diri lagi bersama Sandiaga Uno yang pada waktu itu digadang-gadang bakal mengambil suara ibu-ibu, mak-mak, karena kegantengan Pak Sandiaga Uno. Ya pada akhirnya juga kalah sama wibawanya Ma'ruf Amin, Kiai yang luar biasa.
Kemudian pada akhirnya dari 2019 sampai 2024 dia bekerja sama dengan Pak Jokowi. Nah tentu ini mungkin ada apa ya, bisa dikatakan sebuah tujuan purpose tertentu dari Pak Prabowo mengapa pada akhirnya beliau memutuskan untuk memasuki apa namanya kabinetnya Pak Jokowi kayak gitu. Nah ngomong-ngomong masalah Pak Prabowo, beliau ini kan seorang TNI ya, seorang prajurit. Kalau prajurit jenderal, lebih tinggi dari prajurit ya jenderal. Nah, kalau jenderal ini kan tentu tidak jauh-jauh membahas isu keamanan, terus juga terkait perang dan lain-lain. Coba Bung Sultan kan selaku mahasiswa hubungan internasional dan dengar-dengar juga sangat aktif menulis kalau udah ada isu terkait geopolitik kayak gitu. Pandangan Bung Sultan mengenai Pak Prabowo sendiri di mata dunia itu kira-kira seperti apa? Pertama ya, tentu dengan berpegang teguh bahwa seseorang itu tidak bebas nilai gitu, dalam artian pasti bias terhadap latar belakang, atribut sosialnya gitu. Kita tadi Bung Fatan bilang bahwa Prabowo ini mantan tentara, jenderal kehormatan, bahkan Pangkostrat, dulu memimpin Kopassus. Tentu dengan latar belakang itu sangat mempengaruhi cara pikir, cara bertindak, termasuk dalam melahirkan kebijakan kan pastinya. Nah, ini juga sama gitu, apa namanya, bahwa ketika dia jadi presiden, nggak usah jauh-jauh deh, ketika dia bikin partai ya kan, kita bisa lihat betapa partainya itu semi militer banget gitu. Dikasih kan punya baret, kemudian dari dress code partainya aja benar-benar gaya-gaya militer banget gitu, semi militer. Nah, ketika para calon menteri dipanggil kan juga dilakukan di Hambalang Retreat itu, kalau kita bisa lihat salah satu pembicaranya itu namanya Profesor John Mearsheimer. Mearsheimer ini salah satu tokoh realisme ofensif. Realisme ofensif itu artinya kalau dalam hubungan internasional teori adalah aktor dominan, aktor utama gitu dalam percaturan sistem internasional gitu. Jadi kedaulatan negara itu yang paling tinggi di antara semuanya. Nah, kalau ofensif relatif lebih ini ya, lebih apa bahasanya? Dominan. Lebih aktif ya. Ya, lebih aktif dalam diplomasinya gitu. Kalau kita lihat pada zaman Pak Jokowi kan dia tipe yang apa namanya? Tipe yang enggak terlalu mengambil peran itu gitu sebagai seorang presiden, nggak terlalu ngambil peran, kan diwakili terus oleh Menteri Luar Negeri dalam berbagai diplomasinya. Pak Presiden itu pernah nyoba ketika kita dengar isu ketika dia ingin damaikan Rusia dan Ukraina. Tapi kan gagal dan nggak dianggap apa-apa gitu. Nah, karena nggak punya basic, nggak punya nama, nggak punya latar belakang yang kira-kira itu dia bisa ngambil peran itu gitu. Nah, beda dengan Prabowo ini pertama punya latar belakang tentara, maka kebijakan tentara dan militer lah ya, maka latar belakang ini mungkin bisa jadi mempengaruhi politik luar negeri dia gitu, dan mungkin akan lebih terlibat aktif dalam hubungan internasional antara negara-negara itu gitu. Dan kan kita tahu dia bersahabat dekat dengan Raja Jordania, dia bersahabat dekat dengan Anwar Ibrahim, dia bersahabat dekat dengan beberapa petinggi-petinggi di Amerika, di Cina gitu. Nah, tentu dengan keaktifan itu, kedekatan itu, kita berharap membawa keuntungan bagi Indonesia gitu. Ya. Apalagi kalau melihat susunan menteri sekarang ya, walaupun menterinya diperbesar, jumlahnya diperbanyak kayak gitu dan menimbulkan kontroversi lainnya. Namun kalau dilihat dari struktur kementerian, ini kan Pak Sugiono ya, yang kalau dibaca sedikit mengenai latar belakangnya itu punya Sugiono kan, benar kan ya? Pak Sugiono. Nah, kalau dilihat dari apa namanya otakmu itu loh. Kalau dilihat backgroundnya itu kan punya latar belakang ya, walaupun ada isu kontroversinya sedikit,
latar belakang mengenai penentuan kebijakan kayak gitu dalam isu luar negeri. Ditambah juga sekarang itu ada Wamenlu kan, wakil menteri luar negeri, ada 3 kalau nggak salah. Yang saya ingat cuma Pak Anies Mata, tapi duanya saya lupa kayak gitu. Nah ini kalau menurut Bung Sultan ini pandangan mengenai kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Menteri Luar Negeri beserta wamennya itu gambarannya seperti apa kira-kira? Lagi-lagi ya, pertama sebenarnya mungkin mungkin Menteri Luar Negerinya nggak akan terlalu signifikan perannya. Dalam artian secara teknis mungkin ya, secara teknis dalam hubungan diplomasi tentu Menteri Luar Negeri yang berperan banyak gitu. Tapi secara umum yang menjadi aktor yang paling signifikan yang disorot oleh dunia internasional tentu keaktifan Prabowo nantinya. Saya yakin itulah ya. Saya yakin bahwa Prabowo akan mengambil peran itu gitu. Nah, tapi kalau soal urusan-urusan teknis, urusan-urusan hubungan diplomasi secara teknis dengan negara-negara atau di PBB gitu mungkin Pak Sugiono akan mengambil peran itu. Nah, menariknya yang menarik kita baca ini Pak Sugiono ini dibantu oleh 3 menteri gitu. 3 wakil menteri, sorry. Tiga wakil menteri ini juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan itu rasa-rasanya juga menggambarkan seperti apa keinginan Prabowo terhadap kebijakan luar negerinya. Keinginan untuk aktif gitu ya. Pertama yang disebut Fatan tadi, Bung Fatan tadi, Pak Anies Mata gitu. Pak Anies Mata ini punya latar belakang yang relatif cenderung ke dunia-dunia Islam ya. Hubungan baiknya dengan negara-negara di Timur Tengah, kemudian tokoh-tokoh aktor-aktor di tokoh-tokoh Islam yang memainkan peran di dunia internasional itu dia juga relatif punya hubungan itu ya, sepanjang sepengetahuan saya. Yang kedua, kalau nggak salah itu Pak Nasir itu juga diplomat. Kalau ini diplomat karir kalau Pak Nasir. Yang satunya lagi saya lupa namanya, tapi itu juga duta besar gitu, diplomat karir gitu. Nah, jadi bisa jadi Prabowo punya konsen yang relatif yang relatif ingin luas banget gitu perannya dalam dunia internasional. Kalau dilihat-lihat mungkin bisa jadi kayak Soekarno dulu. Kalau Soekarno kan dulu aktif banget, bahkan ada istilah geopolitik Soekarno kan. Nah, geopolitik Soekarno dia bikin gerakan non-blok gitu. Aktif di sini tuh bukan artinya ikut berperang atau ikut apa ya, tapi benar-benar bukan hanya normatif gitu. Kalau kita dalam tanda kutip ya, kalau era-eranya Pak Prabowo dengan menterinya Bu Retno mungkin kita lihat bagus tapi terkesan normatif gitu. Aktifnya itu ya aktif normatif gitu, bukan sesuatu yang wow gitu. Ketika ada kejadian kayak gitu baru seolah-olah aktif seperti Palestina. Iya. Betul. Dan itu ya normatif gitu, yang sifatnya itu emang tugasnya Kementerian Luar Negeri gitu. Secara umum itu tugasnya Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau dilihat-lihat ya, dengan latar belakang Prabowo, dengan menteri wakil menteri yang dia tunjuk itu kayaknya benar-benar memperlihatkan bahwa ini loh, bahwa gue bakal aktif banget nanti di percaturan internasional, minimal di Asia Pasifik ya, minimal di Asia Pasifik. Kalau ada satu buku judulnya The Future of Asia, itu tulisan Parakhana, ya Future in ASEAN atau apa? Kalau salah judulnya, intinya penulisnya Parakhana. Jadi dia bilang kalau abad 19 itu ada istilahnya Eropaisasi, abad 20 itu Amerikaisasi. Nah, maka abad 21 itu dikenal dengan eranya Asiaisasi. Asiaisasi itu artinya dunia itu beralih bukan lagi orang Asia yang memproduksi untuk Barat, tapi orang Barat yang memproduksi untuk Asia gitu, kebalik. Kan hampir 40% PDB global itu ada di Asia gitu. 40% PDB global itu ada di Asia. Nah, dan kita bisa lihat gitu dengan betapa strategisnya posisi kita baik di mana ya, baik di dunia, baik di ASEAN maupun di Asia, maka
maka penting untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana yang dilakukan dulu ya. Kalau kita baca ada buku juga judulnya Geopolitik Soekarno itu, peran Soekarno dalam diplomasi di dunia internasional itu tipe-tipe yang benar-benar realis ofensif gitu. Nah, ini mungkin akan diulangi oleh Prabowo gitu, dengan terutama dari kalangan Islam gitu. Kalau kita lihat tipe-tipe Anies Mata ini kan punya hubungan yang begitu dekat dengan Hamas dengan Fatah termasuk ya, yang memang sedang hari ini konflik gitu. Kalau di Ukraina Rusia mungkin dua wakil menteri yang lain gitu. Tapi kalau secara khusus ya, saya mengenal dekat gitu ya, bagaimana kedekatan Anies Mata dengan tokoh-tokoh Islam di Timur Tengah gitu. Dan kita lihatlah, kita tunggukanlah seperti apa kebijakan-kebijakan luar negerinya gitu. Ya, menarik betul ya kalau misalnya kita berusaha untuk membaca arah kebijakan dari Pak Prabowo ini dalam struktur dunia global. Karena beliau ini pernah menjadi Menteri Pertahanan. Dalam artian Menteri Pertahanan ini kan untuk menjaga kedaulatan negeri otomatis harus berhubungan dengan kepentingan-kepentingan luar negeri. Beliau setelah menang, diumumkan menang secara election di MK sebagai presiden terpilih, beliau langsung terbang ke China, terus langsung bertemu sama presiden PM Jordan dan lain-lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa berusaha keaktifan Pak Prabowo untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ini mempunyai peran strategis loh dalam percaturan dunia global. Apalagi Indonesia ini kan merupakan penduduk terbesar muslim kedua sekarang kalau nggak salah, sudah disanding sama Pakistan. Kedua sekarang. Ya, karena produksi anak kita turun. Posisi kedua sekarang karena sudah disanding sama Pakistan. Child free mulai, ya itulah. Posisi kedua dalam dunia Islam otomatis kan apa ya, keterhubungan kita dengan identitas yang sama selaku muslim itu begitu kuat. Apalagi isu yang paling marak sekarang itu yang sangat masif di dunia medsos terutama, yaitu isu tentang Palestina, sebelumnya juga terkait isu Rohingya yang terdampar, isu Myanmar itu apa ya kemarin, aku lupa namanya. Nah, itu juga menjadi salah satu konten umat Islam, walaupun mereka kurang ngerti apa sih yang terjadi di balik ini semua kayak gitu. Padahal di situ ada infiltrasi tertentu dari peran-peran elit geopolitik di China. Di China sekarang kita melihat bahwa mereka itu mempersatukan faksi-faksi di Palestina. Bisa misalnya Hamas sama Fatah dijadikan satu, tapi di satu waktu yang sama umat Muslim Rohingya mereka tindas kayak gitu. Nah, ini ada paradoks mengenai percaturan kebijakan di China. Bukan Rohingya. Apa kalau di Cina tuh aku lupa nama. Rohingya itu Myanmar ya? Iya, kalau di Myanmar Rusia. Rohingya. Lupa. Teman-teman kalau ingat di ini aja di komen. Nah, ini kan menjadi salah satu paradoks China kayak gitu. Di satu sisi mereka berusaha untuk mengambil hati umat muslim di dunia dengan mempersatukan Hamas dan Fatah, seolah-olah China ini menjadi pemersatu golongan-golongan yang ada di Palestina. Tapi di satu sisi umat Islam di sana itu mereka benar-benar bantai karena mereka kan menggunakan satu ideologi tertentu sehingga menyebabkan agama itu ya tidak dipakai, tidak boleh diganggu di China. Nah, ini tentu sangat menarik ya. Bagaimana Pak Prabowo ini juga ada berusaha untuk menekankan demokrasi itu penting, kebebasan berpendapat itu penting, dan juga berusaha untuk menyampaikan aspirasi itu penting kayak gitu. Sedangkan di China kan tidak ada kayak gitu. Nah, ini tentu sangat menarik bagaimana Pak Prabowo ini berusaha juga untuk memberikan penjualan lah terhadap demokrasi itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong terkait dunia Islam gitu ya. Nah, dunia Islam ini kan tidak jauh-jauh dengan Indonesia kayak gitu, identitas kita. Nah, bagaimana kira-kira posisi Pak Anies Mata, seperti yang Bung Sultan juga sudah katakan lumayan dekat kan sama Bung Anies Mata dulu. sempat dekat, sempat gitulah gitu. Ini kira-kira Bung Anies Mata ini dalam pandangan Bung Sultan untuk menentukan arah kebijakan geopolitiknya, apalagi fokus di dunia Islam, itu ngarahnya kira-kira kemana? Apakah itu hanya sekedar berusaha untuk mempersatukan mempersatukan bangsa Arab misalnya,
agar mereka bersatu padu untuk melawan penjajahan kolonialisme Amerika yang masih terjadi hingga sekarang, fokus utamanya Palestina, atau kira-kira pengen menjadikan umat Islam di Indonesia ini menjadi percontohan umat Islam moderat kan kalau orang-orang mengenal kita kayak gitu. Sebenarnya ya, lagi-lagi saya sih melihat kode bahwa Prabowo ini memiliki semacam hajat gitu untuk terlibat aktif lebih tepatnya dalam penyelesaian Israel Palestina, ya kan? Pertama ketika dia jadi Menteri Pertahanan kan isu-isu tentang mengangkut warga Gaza dan seterusnya itu kan muncul gitu, ya kan? Apalagi sekarang dia udah jadi presiden gitu, gampang banget yang begitu gitu. Itu sinyal aja ya. Kenapa kemudian ada wakil menteri yang emang dikhususkan untuk terhubung dengan dunia Islam? Mungkin salah satunya untuk terlibat secara aktif dalam diplomasi penyelesaian genocide yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina misalnya gitu. Tapi kita nggak tahu ya dalam bentuk apa. Saya sih bilangnya itu baru kode gitu. Apakah itu bisa berhasil atau enggak sih yang nggak tahu ya. Tapi yang pasti jalan yang dia bangun, kemudian kode yang dia perlihatkan itu sangat kental dengan menuju ke arah sana gitu. Nah kalau soal Anies Mata sih, saya sih bilang juga bahwa saya nggak terlalu berharap banyak dengan orang-orang ini. Kita juga nggak perlu naruh banyak ekspektasi gitu dengan orang-orang itu, orang-orang ini gitu ya. Kita tahulah sifat politisi kan. Nah, yang perlu kita taruh adalah harapan sih. Harapan tuh kan beda dengan ekspektasi ya. Kalau saya beda. Kalau ekspektasi seakan-akan itu bakal benar-benar terjadi gitu. Kalau harapan kan masih setidaknya itu doa kita gitu untuk mereka bahwa benar-benar ketika punya 3 wakil menteri, 1 menteri, 3 wakil menteri yang memang dibagi spesifikasinya untuk 1 dunia Islam, misalnya 1 dunia Asia, 1 dunia Barat gitu misalnya, itu benar-benar signifikan gitu. Dan emang saya tunggu-tunggu gitu bahwa Indonesia punya peran yang lebih aktif. Kalau soal Anies Mata sih emang kalau di partainya kan emang digagas gitu, narasi-narasi terlibat aktif dalam dunia internasional kayak superpower baru dunia dan seterusnya lah gitu. Tapi ya nggak usah terlalu banyak ekspektasi lah kalau aku ya, nggak usah terlalu banyak ekspektasi, tapi lebih ke berharap bahwa Prabowo bisa membawa kedamaian lah. Kalau kemarin eranya Pak Jokowi, Bu Retno itu kan setidaknya udah hampir sebagian besar negara-negara mengakui bahwa Palestina adalah negara gitu. Hampir 100 berapa gitu. Pokoknya lebih dari 120 apa 140 gitu lupa. Dan masih ada sekitar 20 negara apa 40 negara yang abstain gitu. Nah, setidaknya bikin negara-negara ini mau mengakui Palestina ini itu udah hebat banget gitu. Negara-negara yang abstain ya. Nah, itu udah oke lah kalau menurutku. Iya. Ini kalau Pak Anies Mata ini kan memang fokus beliau ini di dunia Islam itu begitu kental. Bahkan wakil partai dia Pak Fahri Hamzah itu kan menyebut dia itu sebagai ulama juga, sebagai cendekiawan kayak gitu. Tapi dengan ya pemikiran narasi yang begitu luar biasa juga kan ketika mencoba untuk diaktualisasikan itu kan nggak gampang kayak gitu. Karena ya itu tadi seperti yang Bang Sultan bilang, ekspektasi kadang tidak sesuai dengan realita. Nah, yang disebut oleh Bang Sultan itu kan harapan kayak gitu, menaruh harapan kepada Pak Prabowo dan juga wakil menteri luar negerinya. Nah, kalau keuntungan tersendiri andaikan Pak Anies Mata ini menjadi wakil menteri luar negeri untuk dunia Islam, ini signifikan nggak sih kira-kira diharuskan ada fokus di dunia Islam itu sendiri? Iya. Tipe umat Islam ini kan kayak kayu bakar, Tan. Nggak usah kayu bakar lah, kayu bakar perlu api gede. Tipe tisu, disulut api dikit langsung kebakar gitu. Nah, itu
penyakit umat Islam hari ini gitu. Nah, dengan kita harapkan adanya Anies Mata ini setidaknya membawa udara segar gitu bagi kita, udara segar bahwa ada pemimpin umat yang mau terlibat aktif gitu dalam dalam percaturan sistem internasional gitu. Nah, selama ini kan kalau di Indonesia itu agama itu sentimen yang paling apa? Paling rentan gitu kan. Nah, tapi juga muncul banyak paradoks negara yang relatif religius tapi korupsinya gede gitu misalnya. Narkobanya gede gitu misalnya. Nah, itu kan paradoks gitu. Nah, eh setidaknya nanti semoga dengan adanya mulai diperhatikannya ada sisi-sisi Islam, umat Islam itu bukan lagi dijadikan sekedar kayu bakar gitu, tapi terlibat aktif dalam ini ya kita berharap bahwa ya itu jadi semangat baru gitu, semangat baru, harapan baru bagi dunia Islam gitu. Atau bisa jadi Indonesia lah harapan baru dunia Islam gitu. Siapa tahu kan eh, Nabi Isa munculnya, Imam Mahdi munculnya dari Indonesia misalnya gitu. Banyak juga sih ya apa namanya yang bilang kalau Indonesia bakal menjadi salah satu pusat dunia Islam terbesar, termaju di dunia, apalagi Atau isu-isu yang mengenai sorry, atau yang pernah diceritakan itu Syekh apa gitu yang menyampaikan bahwa penyelamat Palestina itu datang dari timur kan yang mengarak bendera hitam. nah, ya katanya Ya ya kan? itu inilah ya menjadi salah satu, semoga menjadi salah satu kompas kita untuk mengarah ke sana, walaupun belum tentu juga kompas menunjukkan kepada arah jalan yang benar kayak gitu, arah jalan yang sesuai dengan apa yang disampaikan, tapi ya setidaknya kita berusaha untuk mengikuti kompas tersebut. Kalau ngomong-ngomong masalah umat Islam yang menjadi kayu bakar ya, tisu yang sangat mudah terbakar kayak gitu, mudah menyebar, kayu bakar sih kayaknya lebih lebih cocok, lebih tepat. Ini kan enggak lepas dari faktor ini juga, organisasi luar negeri, sebutlah geopolitik juga lah kayak gitu. Pengaruh dunia internasional ini sangat sangat signifikan berpengaruh di Indonesia, apalagi dengan banyaknya organisasi-organisasi yang dari luar negeri yang masuk ke dunia Indonesia, seperti sebutkanlah katakanlah Wahabi, kemudian juga gerakan Jamaah Tablik, kemudian ada organisasi seperti Ikhwan Muslimin kayak gitu. Ini kan tentu menjadi salah satu penyulut mengapa umat Islam di Indonesia ini yang heterogen banget ya, menyebut identitas mereka sebagai anak IL, Ikhwan Muslimin, kader tarbiyah misalnya kayak gitu, atau mereka itu adalah Jamaah Tablik atau Salafi Wahabi atau Salafi dan lain-lain kayak gitu. Ini kan juga menjadi salah satu penyulut ya, jadi salah satu penyulut mudahnya umat Islam itu berkelahi. Ada juga Hizbut Tahrir, nah kayak gitu. Nah ini dengan banyaknya organisasi-organisasi yang ada dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan tujuan mendambakan bahwa ada yang mendambakan khalifatul kembali kayak gitu, sehingga mereka masuk ke dunia perpolitikan Indonesia, membangun partai politik dan gerakan, dan sempat dikontrai sama orang-orang Islam Nusantara, orang Islam moderat dalam tanda kutip kayak gitu. Ini berarti sangat ini ya, sangat kentara betul faktor luar negeri dunia internasional ini terhadap umat Islam di Indonesia. Sangat ya, sangat. Faktor geopolitik itu bukan hanya kepada umat Islam gitu, tapi kepada seluruh umat manusia kan. Ya, Dia mempengaruhi ekonomi, dia mempengaruhi situasi politik gitu. Nah, kalau khususnya umat Islam biasanya ya kita tahu lah gitu ya, ada banyak organisasi, tapi kita bersyukur gitu. Tapi kita bisa bersyukur kita punya satu aset namanya Pancasila gitu. Nah, ini walaupun masih diperdebatkan ya oleh kalangan-kalangan Islam ya. Nah, kita punya satu aset yang namanya Pancasila yang itu mengandung unsur-unsur apa namanya ya? Telah mengakomodir gitu. Mengakomodir termasuk suara umat Islam di dalamnya gitu. Disitulah mengakomodir kaum-kaum Islam, kaum-kaum nasionalis, kaum-kaum dan lain-lain gitu ya, non muslim dan lain-lain gitu.
Nah, tapi bayangkan kalau di Timur Tengah gitu. Di Timur Tengah itu kan nggak ada apa aset pemersatunya tuh nggak ada gitu. Mau disebut aset pemersatunya adalah Islam gitu ya nggak bisa gitu. Mereka aja berperang antara hampir semua mayoritas Islam tapi berperang gitu. Nah kita nih enggak gitu. Kita nih punya aset satu namanya Pancasila gitu. Nah itu panjang lah. Tapi minimal kalau ditanya apakah kemudian faktor geopolitik itu akan berpengaruh kepada umat Islam di Indonesia khususnya, tentu akan berpengaruh gitu. Misalnya isu Palestina aja gitu. Isu Palestina sebenarnya nggak usah dibawa ke ranah Islamnya aja gitu. Isu Palestina kan udah bergeser, bukan lagi ke diskursus tentang debat-debat bahwa ini perang agama antara Islam dengan Kristen atau dengan Yahudi, itu bukan. Tapi udah bergeser narasinya ke soal kemanusiaan, yang kemanusiaan itu bahkan di atas segala-galanya gitu. Di atas lu mau agama apa, lu mau suku apa, lu mau ras apa, lu mau negara mana, tapi ini ada gitu loh, ada masalah kemanusiaan, dan itu akhirnya mempersatukan kan, bahkan termasuk umat Islam kan, mempersatukan gitu. Walaupun tentu masih ada umat-umat Islam yang rada tolol dikit kan, bersuara bahwa ini bukan masalah kemanusiaan, ini adalah perang agama dan seterusnya. Ya itu it's okay lah. Termasuk pendukungnya Prabowo satu tuh, namanya siapa? Permadi Arya tuh. Nah, nah itu dia sering tuh. Ah, nggak mungkin lah. Siapa yang mau jadi wakil menteri agama? Nah, tapi ya itu masalahnya gitu. Kita harus bersyukur bahwa kita punya aset pemersatu namanya Pancasila. Yang kedua adalah aset sebagai penduduk Islam terbesar nomor dua di dunia itu harus ditafsirkan sebagai jalan bagi kita mempersatukan umat dunia gitu, bukan hanya umat umat Islam gitu, umat dunia gitu. Bisa berperan aktif sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno di masa lampau dengan konferensi Asia Afrikanya, dengan gerakan non-bloknya gitu. Yang itu signifikan gitu di masa perang dingin, ketika dua dunia terbagi antara blok barat dengan blok timur, kita bikin gerakan non-blok gitu, dan itu signifikan menghimpun banyak negara. 50 negara kan yang ikut Asia Afrika itu kalau nggak salah ya. Nah, itu 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 perlu kita gali lagi gitu. Nah, entah dengan aset umat Islam terbesar ini bagaimana kita bisa ikut aktif gitu menyelesaikan konflik-konflik termasuk di Palestina, genosida di Palestina. Entah dengan membawa proposal baru gitu. Kalau proposal dua negara kan udah sampai hari ini nggak selesai gitu. Gimana kalau proposal 3 negara misalnya? Tapi kalau dengar-dengar sih, kalau dulu sih Anies Mata pernah bilang ide penghapusan Israel sebagai negara. Nah itu nggak tahu sih. Itu kan ketika nggak jadi pejabat publik ya. Kalau jadi pejabat publik kan tentu teori-teori seperti itu perlu berhati-hati kalau dikumandangkan, apalagi eh, atas nama atas nama apa namanya? Atas nama wakil wakil menteri luar negeri, maksudnya Kementerian Luar Negeri. Nah, begitu Tan, kurang lebih ya. Ya. Cuman gantian aku pun mau nanya gitu. Ini kan Bung Fatan nih kan ya relatif sangat aktif lah sebagai aktivis dakwah gitu. Yang sering menyuarakan representasi gitu, representasi masyarakat, suara umat Islam gitu. Nah, dengan adanya fokus fokus kebijakan luar negeri yang emang ditugaskan untuk dunia Islam nih, gimana menurut aktivis-aktivis dakwah kampus ini? Ya, sebelumnya aku nggak tahu ya kenapa identitas itu bisa melekat ke aku dalam pikiranmu mengenai aktivis dakwah itu, apakah hanya karena ngikutin dua organisasi yang punya latar belakang ide apa namanya sebutan label simbol aktivis dakwah, atau seperti apa sih kurang tahu juga. Tapi ya ini menjadi salah satu niat bagus, ikhtiar usaha yang bagus untuk mencoba aktif dalam fokusnya dunia Islam terutama kayak gitu ya. Karena sependek pengetahuan saya itu tidak pernah ada kayaknya ya, menteri luar negeri yang benar-benar fokusnya itu dalam lingkup dunia Islam. Apalagi kita ketahui umat Islam ini menjadi umat terbesar kedua di dunia kayak gitu, sekitar berapa miliar umat dunia. Dan tentu ini sangat sangat berpotensi
untuk menjadikan umat Islam ini sebagai medan untuk bertempur antara mereka sendiri. Apalagi seperti yang Bung Sultan katakan, ini kan umat Islam kan masih ada tolol-tololnya juga, sehingga mudah dijadikan kayu bakar. Misalnya gerakan teroris itu, baru-baru ini kan teroris mengatakan bahwa Hamas harus stop menyerang Israel katanya. Nah ini bagaimana nih, teroris disebutkan sebagai gerakan yang hampir sama atau representasi dari Hamas kayak gitu. Nah, ini kan semakin membuat umat Islam itu bingung sendiri. Jadi sebenarnya Hamas ini teroris atau teroris itu ada gerakan sendiri yang diciptakan oleh elit-elit global misalnya atau gimana. Nah tentu ini diperlukan apa ya, mujadid mungkin ya, karena setiap 100 tahun kan ada mujadid baru kayak gitu. Dari 1924 terus Usmani jatuh. Enggak, kalau misalnya kita mencoba untuk membaca peta itu kan seolah-olah kayaknya ada sesuatu yang menarik kayak gitu mengenai apa wakil menteri luar negeri yang punya fokus di dunia Islam, dan memang sosok Anies Mata ini kan fokusnya di dunia Islam gitu. Apakah salah satu narasi hadis Nabi mengenai 100 tahun terdapat mujadid itu sendiri itu benar-benar dari kalangan Indonesia, kan kita wallahu alam nggak ada yang tahu apakah Pak Prabowo-nya atau Pak Anies Matanya. Tapi ya itu masih sekedar asumsi karena belum terjadi. Namun ya balik lagi saya mengatakan bahwa ini menjadi niat baik dan harapannya juga bisa menjadi power lah, terutama kebangkitan pengetahuan dari umat muslim itu sendiri. Nah, kalau power knowledge dari umat Islam itu masih di bawah rata-rata, apalagi dengan taklid buta, terus dengan manut-manut aja, dan literasi yang rendah dari umat Islam, dengan istilahnya itu, dengan jumlah dari umat Islam itu ada sekitar 2 miliar, dan umat Islam masih dikategorikan sebagai umat yang bodoh dan miskin. Nah, tentu ini sangat mudah sekali untuk menjadi kayu bakar kayak gitu. Untuk mereka yang menjadi apa istilahnya penguasa dunia. Nah ini salah satu contohnya aja Cina kayak gitu. Cina ini kan sedang mengalami transformasi besar-besaran dari menjadi negara yang begitu penting lah dalam percaturan dunia global, dengan BRICS-nya. Nanti mungkin Sultan lebih paham mengenai BRICS. Kemudian dengan berusaha untuk mempersatukan antara golongan yang ada di Palestina kayak gitu. Tentu ini kan Cina pasti memiliki strategi-strategi khusus, strategi strategis untuk Cina ini berperan aktif dalam konstelasi geopolitik dan berusaha untuk mengambil suara umat Islam kayak gitu. Ini Cina ini mungkin makin ke depan sentimen umat Islam mengenai Chinese itu akan berkurang dengan berhasilnya mempersatukan antara faksi yang ada di Palestina kayak gitu. Apalagi kalau kita mengimajinasikan bahwa Cina itu berhasil mengakomodasi Hamas katakanlah dalam perperangan untuk melawan Israel dan sekutunya. Nah ini kan tentu sentimen tersebut bakalan hilang, dan pasti akan ada perubahan mengenai secara sosiologis mengenai China itu sendiri di Indonesia. Sekarang kan kita mengetahui sendiri lah bagaimana umat China itu sentimennya sangat buruk sekali, apalagi meledaknya tahun 2017 gitu. Nah ini sangat menarik kalau mengenai China itu sendiri, mengenai mengambil hati umat Islam. Nah kalau umat Islam masih gini-gini aja ya mudah sekali kita bakal dibodohi kayak gitu. Padahal di China sendiri Uyghur di China sendiri masih dinindas umat Uyghur. Nah masih dinindas umat Uyghur kayak gitu. Nah apakah ini menjadi penghalang atau apa ya saya kurang tahu. Tapi ya harapannya sekali lagi harapannya untuk wakil menteri luar negeri yang khusus di dunia Islam, apalagi Bung Sultan tadi menyebut saya sebagai aktivis dakwah kayak gitu. Ya, tentu punya harapan besar lah menjadikan umat Islam di Indonesia itu sebagai percontohan di paling tidak di kalangan Islam itu sendiri dalam bentuk moderasi agamanya. Iya, seperti menarik. Itu sih kalau menarik. Kalau Bung Sultan menarik. Ini kita lanjut sedikit ya mengenai luar negeri tapi tidak dalam dunia Islam kayak gitu. Tidak fokus ke dalam dunia Islam. Nah, pandangan Bung Sultan mengenai Amerika dan China, dan ada isu-isu mengenai perang dunia ketiga itu gimana? Kalau mau dijawab secara kan kalau
hubungan internasional tuh banyak teori gitu ya. Setiap teori itu akan mengemukakan kemungkinan-kemungkinan gitu dan hal yang mungkin terjadi gitu. Tapi kalau aku sih ya merasa bahwa masih relatif jauh lah ya. Tidak ada faktor-faktor yang besar gitu yang memungkinkan perang dunia ketiga itu akan terjadi gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi gitu. Paham nggak? Bisa jadi, tapi untuk sekarang belum lah. Kita udah lihat gitu, udah lebih dari 2 tahun mungkin ya peristiwa di Rusia Ukraina udah lebih dari 2 tahun bahkan 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Dan yang digadang-gadang perang dunia ketiga, bla 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 itu juga nggak terjadi kan sampai hari ini gitu. Kemudian disusul dengan konflik di peristiwa Badai Al-Aqsa, kemudian Israel melancarkan serangan udah hampir 1 tahun ini juga gitu. Kemudian terbaru Iran dengan siapa Israel sering dikirim roket gitu. Nah itu juga relatif bukan satu faktor pemicu besar gitu. Karena bisa kita baca begini, misalnya aktor-aktor yang akan terlibat dalam perang dunia itu, dalam perang dunia ketiga ini, kayaknya juga saling menahan diri gitu. Contoh China juga justru mengambil posisi sebagai apa? Sebagai penengah kan dengan mempersatukan faksi-faksi Palestina misalnya gitu. Kemudian Amerika tentu sekarang sedang menghadapi dilema karena pertama kebijakan Biden yang juga dengan teguh dengan orang liberal ya, partai liberal kan, yang teguh untuk apa namanya? Ya, Demokrat yang teguh untuk proposal 2 negara gitu, two state solution gitu. Nah, ya dan mereka kan sedang menghadapi pemilu gitu. Mereka nggak mungkin akan ikut dalam perang dunia ketiga, sedangkan dalam politik domestik mereka juga belum selesai kan sekarang. Yang kedua Israel gitu. Israel juga lagi nggak aman-aman juga soal domestiknya gitu. Netanyahu terus ditekan kan oleh oposisinya gitu. Aku lupa namanya siapa ya. Pokoknya oposisi dia gitu untuk menyelesaikan perang ini sesegera mungkin gitu dengan melepaskan apa nih namanya Sandra gitu. Yang ketiga Iran misalnya, Iran sejak terpilihnya presiden yang baru ini kan juga dikabarkan bahwa presiden ini relatif yang lebih mau berkompromi dengan Barat kan, walaupun tentu pemimpin tertingginya tetap Ali Khamenei kan. Nah gitu. Nah jadi masing-masing aktor yang terlibat ini juga tidak sedang baik-baik aja gitu secara domestik gitu. Jadi kalaupun mereka mau perang dunia ketiga itu kayaknya belum akan terjadi gitu. Paling yang akan terjadi akan terus berlangsung adalah perang di Israel Palestina itu pasti akan terus berlangsung gitu. Karena misalnya Netanyahu emang butuh perang ini gitu. Butuh perang ini untuk naikin kans dia terus gitu walaupun terus dituntut gitu. Nah, misalnya dengan Iran ngirim rudal ke Israel itu sebenarnya hanya bermakna bahwa kan kemarin baru ada meninggalnya Ismail Haniyeh, kemudian Hasan Nasrullah kan. Itu kan semua proksinya Iran gitu. Seakan-akan Iran pengen ngomong gini gitu loh, tenang aja, saya masih di sini. Itu kalau kata Gibran. Saya masih ada di sini gitu. Ya kan? Kan Hamas dan Israel perlu tenaga baru gitu dalam Hamas dan Israel. Hamas dan Hizbullah kan perlu semacam baru apa? Bukan apa ya? Motivasi. Lebih tepatnya motivasi untuk terus bertahan kan melawan Israel gitu. Nah, kalau Iran sebagai negara maju ke situ, Iran juga sebenarnya ya nggak mau berkonfrontasi secara langsung gitu. Dia mau nyerang duluan atau enggak, dia akan tetap diserang gitu. Nah, jadi intinya pertama tadi mereka punya masalah domestik, yang kedua saya sih bacanya ini hanya bagian dari motivasi Iran kepada Hamas dan motivasi Iran kepada Hizbullah sebagai proksinya di mana di Lebanon gitu. Nah, sekarang kan perang juga beralih kan ke
Kemana? Ke Taiwan. Lebanon gitu. Lebanon. Ke Lebanon. Oh, Nah, ya, ya. Lebanon gitu. Nah, kalau Taiwan, nah, Taiwan malah sekarang udah makin mereda kan? Walaupun sejak kemarin selesai pemilihan presiden, terpilih presiden, nah ada apa provokasi dari Cina gitu, tapi juga nggak terlalu signifikan. Tapi jangan bukan berarti aku bilang gini itu bukan berarti nggak akan mungkin terjadi ya. Karena sifat negara ini kan ini apa emang suka berperang lah gitu. Kalau realis bacanya emang sifat negara itu sifat natural negara itu human nature, human nature. Nah, dan misalnya kalau perang nuklir gitu ya, apakah ini nanti akan perang nuklir gitu? Aku sih bacanya sekarang kayaknya belum mungkin deh. Bayangin nuklir gitu ya, Amerika ngirim nuklir ke contoh aja, ini contoh ya, ke Rusia misalnya. Kan selesai itu dalam 30 menit perangnya itu. Rusia ngirim juga rudal nuklir ke Amerika. Kan selesai udah. Perang-perang itu hanya untuk selesai dalam 30 menit tuh kayaknya mereka juga kayaknya nggak asik deh gitu. Jadi hanya sebatas provokasi. Perang-perang nuklir tuh mungkin hanya sebatas provokasi kan. Mereka juga nggak akan mungkin ngambil resiko perang berkepanjangan dan menggunakan senjata-senjata ekstrim gitu. Semacam nuklir dan lain-lain, perang nuklir dan lain kayaknya belum akan sampai ke titik itu. Tapi bukan tidak mungkin, lagi-lagi bukan tidak mungkin. Gitu, Tan. Memang ini ya hasrat-hasrat dari kan kalau di negara itu kan pasti punya manusia, dan hasrat-hasrat dari manusia itu kan salah satunya condong untuk mempunyai kekuasaan, mempunyai legitimasi tertinggi kayak gitu. Nah, ini juga mungkin yang menjadi salah satu faktor mengapa Netanyahu, Joe Biden, kemudian juga dengan Kamala Harris dan Donald Trump ini begitu kuat dalam mempertahankan posisi bahwa mereka itu harus menjadi superpower dunia. Mereka harus menjadi superpower dunia untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di negara-negara lain, apalagi negaranya masih berkembang yang membutuhkan bantuan ekonomi gitu. Dan tapi semestinya sorry. Ya, enggak. Ya. Tapi bukan berarti perang-perang ini kayaknya lebih ke soal kebutuhan sih. Kan produksi senjata kalau nggak ada perang emang mau dibuat kemana produksi senjata? Latihan tentara gitu. Ya. Dan iya sih. Ya kan gitu. Iya, sangat menarik ya kalau misalnya bahas mengenai bukan paradoks juga. Sirkulasi perperangan itu seperti apa mungkin ya? Dengan perang itu akan meningkatkan kapasitas ekonomi, dan kapasitas ekonomi itu naik, persenannya akan membantu pendapatan masyarakat kayak gitu. Tapi di satu sisi juga pendapatan masyarakat itu ketika naik, tapi naiknya karena perang, otomatis masyarakat tidak bebas dan lain-lain. Ini kan menjadi paradoks sendiri kayak gitu. Dan berarti ente ya, harus masuk HI. Dan ini sangat betul-betul ini ya, sangat saling berhubungan lah antara satu negara dengan negara lain, atau pemimpin dunia dan lain-lain. Dan ya, harapan kita sama-sama untuk Pak Prabowo dan kebijakan luar negerinya nanti, tentu kita tetap berpegang teguh ya. Kalau aku sendiri berpendapat kita tetap harus berpegang teguh sama politik bebas aktif sesuai dengan nilai kebenaran kayak gitu. Tidak ke blok A, tidak ke blok B, tapi kita punya asas sendiri, kita punya nilai sendiri untuk bagaimana menentukan kebijakan masa depan. Nah, kalau untuk ini closing lah ya, karena di Instagram ini cuma 1 jam closingan lah kayak gitu. Pandangan Bung Sultan lah, harapan Bung Sultan untuk Pak Prabowo sendiri dalam menjabat dalam kepentingan luar negeri di Indonesia kayak gitu seperti apa? Dear Pak Praps gitu ya. Dear Pak Praps. Yang insya Allah akan sekitar 1.800 hari bersama Mas Fufu Fafa akan memimpin Indonesia gitu. Aku ini hampir mengelilingi setengah Indonesia gitu. Yang belum tuh bagian timur aja gitu. Bagian barat udah selesai semua gitu. Itu hampir bertemu ratusan ribuan bahkan rakyat Indonesia mendengar keluh kesah mereka, keluh kesah, tangis, tawa, susah, senang mereka tuh kita pernah dengar gitu. Aku pernah menyaksikan dan aku pernah lihat gitu. Nah, contoh aja kalau di Jogja tempat ente itu di
ada seorang nenek-nenek jual sayur, dia sejak dulu pasangan sama Megawati, dia terus milih-milih Prabowo. Kutanya kenapa dia milih Prabowo, jawabannya karena dia yakin cuman Prabowo lah yang nggak akan ngianatin rakyat gitu. Dia adalah mantan tentara yang nggak akan mungkin mengkhianati rakyat. Beberapa bulan lalu di Purwakarta ada seorang penjual Starling namanya Mang Jan di Taman Air Sri Baduga Purwakarta dekat alun-alun Purwakarta bilang bahwa dia juga dari 2014 milih Prabowo karena berkeyakinan bahwa Prabowo lah yang akan mensejahterakan rakyat gitu. Dia sih cuman berharap bahwa PKH dan bansos itu tidak dihilangkan gitu. Karena kebijakan itulah yang berhasil menyelamatkan keluarganya yang hampir mati nggak bisa makan. Nah, di Aceh, di Menasah Kuala II, Muara II, di Lok Semawi, ada tuh Ja'far namanya. Dia juga bercerita bahwa begitu salut dan akan selalu mendukung Prabowo gitu. Karena dia yakin bahwa Prabowo lah yang akan mensejahterakan rakyat gitu. Jadi ada 58% dari 200-an juta rakyat Indonesia yang percaya pada Prabowo bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan rakyat Indonesia. Dan kita doakan Pak Prabowo, tapi lagi-lagi saya tidak ingin menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Berharap boleh, ekspektasi enggak. Kemarin pas Mulyono kita juga punya ekspektasi yang begitu tinggi, ternyata di akhir kita dikecewakan gitu. Nah, kita nggak mau kecewa 2 kali. Tapi sebaik-baik rakyat kan yang mendoakan pemimpinnya gitu. Baik-baik tindakan ada yang mendoakan pemimpinnya, ya kan Ustadz kan ya? Nah, jadi kira-kira begitulah. Ya, siap ya. Sama lah ya, setiap harapan itu pasti punya kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada orang tertinggi nomor 1 di Indonesia, apalagi demi mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi rakyatnya. 58% beserta gabungan dari partai koalisi 25% itu kan tentu memiliki harapan yang tinggi kepada Pak Prabowo beserta jajarannya kayak gitu. Dan semoga kita doakan elit-elitnya itu ini ya, pada tulus, tidak seperti pada zaman sebelumnya, karena elit-elitnya di yang kadang bikin kesal, bukan Pak Prabowo-nya dalam tanda kutip. Iya. Apalagi penting juga untuk kita elit gemuk, kabinet gemuk kayak gitu. Tendensi untuk korup tentu semakin ada, tapi ya semoga dengan idealisme Pak Prabowo kayak gitu kita bisa diperlihatkan ada perubahan yang signifikan lah dari elit mengenai pandangan mereka terhadap keadilan dan juga kesejahteraan rakyat. Oke teman-teman semua, kita cukupkan untuk diskusi pada malam hari ini. Begitulah setidaknya pandangan Bung Sultan dan saya mengenai menilik kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Kementerian Luar Negeri. Pada hari ini kementerian resmi akan bekerja, semoga dengan pekerjaan yang sudah diberikan itu benar-benar memberikan ekspektasi yang sesuai dengan apa yang kita hayalkan kayak gitu. Amin. Dan semoga ini berperan baik untuk kepentingan Indonesia dan juga kepentingan global, insya Allah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kebetulan saya di sini tidak tahu ada berapa banyak yang menonton karena sedang nge-lag kayak itu. Mungkin nanti Bung Sultan bisa screenshot di akhir berapa banyak yang menonton di akun Kodaro. Dan kita sebelum kita screenshot dulu Bung Sultan, screenshot dulu. Bergaya lah. Siapa nih? Kau ke aku? Aku screenshot. 1, 2. Oke, siap. Terima kasih banyak Bung Sultan. Nanti bisa teman-teman yang mau request diskusi silahkan follow Instagram Kodaru dan silahkan juga request di DM kira-kira mau bahas isu apa kayak gitu. Insya Allah ya fokus kami memang mencoba untuk membantik pembahasan yang jarang sekali dibahas. Tapi kalau misalnya ada isu yang lagi tren, misalnya Raffi Ahmad gak jadi menteri atau Profesor Pausanya dan lain-lain kayak gitu, nanti bisa kita proyeksikan untuk didiskusikan kayak gitu. Dan teman-teman stay tune, nanti ke depan bakalan ada Young Leadership politik. Young Political Leadership Camp. Leadership Camp akan dilaksanakan dengan narasumber yang teman-teman pasti mengenali kayak gitu. Insya Allah nanti ke depannya. Tunggu aja informasinya di Kodaro.
Baik, terima kasih banyak Bung Sultan, terima kasih Admin Podaru. Kita tutup ya diskusi malam hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you teman-teman. Akun Podaru selesaikan dulu itu. Oh iya, ya lupa. Baru akunmu. Di-share ke ini, Ton. Hah? Di-share ke akun. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Udah ya? Yuk. Assalamualaikum.